Halo semuanya, selamat datang di channel Fitra Eri. Wuling Bingo EV. Ini yang baru aja nyampe ke rumah. Dan ini mobil, pada saat saya pesan, saya belum pernah lihat mobilnya, apalagi nyoba mobilnya. Dan pada saat ada sesi test drive untuk media, kebetulan saya lagi di luar negeri, jadi nggak bisa nyoba mobilnya juga. Nah, di video kali ini, saya akan nyetir Wuling Bingo EV ini untuk tahu apakah sesuai dengan ekspektasi saya. Apakah benar saya membeli mobil ini untuk menggantikan Wuling REV saya? Jadi saya akan coba dan saya akan sampaikan impresi pertama saya mengenai Wuling Bingo EV ini. Oke, sekilas sebelum kita jalan, Wuling Bingo EV ini adalah produk full elektrik kedua dari Wuling. Walaupun namanya aneh ya, saya pikir namanya tuh akan Bingo, B-I-N-G-O. B-I-N-G-O. Kalau kata Aura kayak nama anjing gitu. Tapi tidak bingo tapi binguo. Dan kata netizen itu bacanya bingo gitu ya. Tapi maknanya bagus, Bingo EV. EV biasa pakai spasi tapi ini disambung. Tapi terlepas dari namanya, ini adalah mobil yang menarik karena harganya oke, beda 100 juta rupiah kira-kira dengan Wuling REV, tapi dia lebih besar, dia 4 pintu, range-nya juga 100 km lebih panjang, yang premium range-nya. Jadi yang long range-nya itu disebut premium range, yang standar range-nya itu disebut sebagai long range. Di sini yang long range-nya itu 333 km, yang ini katanya bisa 410 km. Kemudian tenaganya juga lebih besar, baterainya juga lebih besar, 37,9 kWh, serta bentuknya tuh lucu sekali gitu ya. Clean, ada retronya, ada modernnya, dan retro modern itu bukan hanya di luar tapi juga di bagian dalam. Kemudian bannya juga sekarang sudah 15 inci, bukan lagi 12 inci seperti yang ada di REV. Dan mobil ini memang saya beli untuk menggantikan Wuling REV. Tapi mohon maaf, Wuling REV-nya memang mau dijual tapi sudah ada yang mau. Jadi mungkin nggak akan dijual ke umum gitu. Gampang banget itu jual Wuling REV. Nah, sekarang langsung kita jalan. Saya akan sampaikan sejujur-jujurnya impresi pertama saya ke mobil ini seperti apa. Kemudian saya juga nanti minta Abel, Revi, Cahyadi nyoba mobil ini dan mendengarkan pendapat jujur mereka. Karena mereka sudah sangat sering nyetir Wuling REV. Nah, ketika nyetir ini seperti apa perbandingannya. Oke, langsung aja kita jalan. Nah, sebelum jalan saya mau liatin interiornya dulu. Nah, ini kalau misalnya Anda terbiasa dengan Wuling REV, pasti akan mudah terbiasa dengan Bingo. Karena dia sama, sepertinya nih arsitektur entertainment sistemnya dan instrumennya sama ya, arsitektur elektroniknya. 2 layar, kemudian tampilannya juga mirip sekali. Pengaturan AC di sini sama, transmisi juga model putar, rem parkir elektrik. Tapi memang ada yang berbeda. Jadi yang di Wuling Bingo EV justru tidak ada lagi halo Wuling. Halo Wuling. Halo Wuling. Wuling, halo. Tuh, nggak ada. Kalau di REV ada, walaupun jujur aja memang nggak terlalu sering kepake juga sih gitu ya. Cuman di awal-awal aja buat mamerin ke teman, mamerin ke keluarga gitu ya. Tapi dia ada ini, dia ada cruise control yang mana Wuling REV nggak ada. Kemudian penyambungan ini gadget juga belum ada Apple CarPlay atau Android Auto, yang mana itu sangat-sangat disayangkan gitu ya. Karena ini biasanya mobil sekarang itu konektivitas Apple CarPlay atau Android Auto tuh sangat penting gitu loh. Saya bahkan nggak pernah naik mobil itu tanpa menyambungkan ke Apple CarPlay. Tapi posisi duduk lebih enak, bangkunya empuk, dan karena dia platformnya khusus elektrik, lihat ini rata sekali depan, jadi kaki bisa kemana-mana. Di belakang juga walaupun masih ada gundukan sedikit ya, tapi sedikit sekali, dan tetap ini lebih lega, jauh lebih lega dibandingkan Wuling REV. Plus Anda juga masih punya bagasi yang cukup luas di belakang, visibilitasnya bagus. Dan aduh, ini dong, ini menunjukkan apa ya, Wuling tuh niat gitu loh untuk bikin interior mobil. Nggak cuma dikasih asal dual display yang canggih, tapi juga
desainnya tuh berkonsep. Ini retro futuristis, nih ada krom-krom seperti mobil zaman dulu, warna gading seperti di mobil zaman dulu. Bahkan dalamnya ini untuk yang warna milk tea nih dibilangnya, itu juga coklat campur krem, yang juga sebenarnya ini seperti mobil-mobil zaman dulu. Ini ada ornamen-ornamen di sini juga mencerminkan nilai mobil retro gitu. Air fan-nya juga ini modelnya yang seperti ini nih. Ini juga model putar seperti mobil zaman dulu, padahal sebenarnya dia mobil yang sangat-sangat modern. Dan untuk rentang harganya di 300 gede sampai di 400 juta rupiah, ini kualitas materialnya bagus nih, material empuknya masih banyak, perforated, joknya walaupun ini kulit sintetis ya, tapi lebih bagus dibandingkan rival-rivalnya di kelasnya. Nah, tapi bagaimana rasanya? Itu yang perlu kita tahu. Wih, ini kemarin baru diajak muter-muter deket-deket aja nih, masih belum sampai 100 km odometernya. Oke, tanpa berpanjang-panjang lebar, kita langsung jalan. Apalagi yang perlu komentar di sini? Nah, ini USB slotnya ada 2, tapi belum USB-C. Ini wiper belakang nggak ada. Cuma untungnya ada elemen pemanas ya, tapi wiper belakang tuh berguna loh. Cuman kenapa nggak ada ya? Oke, nggak apa-apa deh. Let's go. Ini mobil bener-bener mobil termudah untuk dibawa. Ini kita tinggal kantongin kunci. Itu dia ada fitur buttonless. Jadi itu kayak smart keyless entry, tapi dia mengenali kita. Begitu kita dekat ke mobil, dia bisa buka kuncinya. Begitu kita menjauh dari mobil, dia akan mengunci sendiri. Praktis banget. Kemudian ini sama kayak Wuling R-EV ya, visibilitasnya jelas, luas. Kemudian setirnya, enteng sekali. Ya memang tidak ada rasa apa-apa di setirnya, tapi karena mobil ini untuk penggunaan dalam kota, tapi ini enteng. Ini bermanuver juga enak sekali. Radius putarnya kecil sekali dan gampang. Ini istri saya aja kemarin udah nyoba, menurut dia ini gampang sekali nyetir mobil ini. Nggak heran nanti kalau misalnya banyak Wuling Bingo EV itu dibawa oleh wanita, mungkin ibu-ibu atau wanita muda, karena memang seenteng itu bawanya. Nah, terus bantingan suspensinya juga enak. Ini masuk ke kategori empuk. Nah, saya sudah nyoba saingannya tuh, ada Netavi, ada Citroen EC3. Dibandingin Netavi, ini jauh lebih bagus suspensinya. Netavi itu masih mentul-mentul, ini jauh lebih bagus, jauh lebih dewasa, jauh lebih diam, dan tetap empuk. Tapi jujur aja, kalau dibandingkan dengan Citroen EC3, atau kalau orang Perancis menyebutnya Citroen EC3, itu tetap secara keseluruhan lebih bagus Citroen EC3, tapi nggak jauh. Dan kita tahu Citroen itu punya reputasi bagus masalah suspensi mobil. Ini sangat-sangat nyaman. Saya juga kemarin coba berempat juga itu masih nyaman sekali. Kalau untuk manuvernya masih oke, cuman limbung ya nggak presisi. Tapi masih oke lah. Bukan yang khawatir kebalik gitu. Tapi ini ya bukan pengendalian yang presisi, tapi masih oke. Masih masuk toleransi. Nah, kemudian top speednya itu kalau di Wuling R-EV itu hanya 100 km per jam, walaupun di speedometer 105, 106 ya. Nah, ini sama. Jadi di mode Eco, kalau kita pakai mode Eco, dia itu akan kecepatan maksimalnya di 100. Tapi kalau kita pakai mode Sport, dia tidak ada limiter. Dan ternyata mobil ini tenaganya sanggup sampai lebih dari 130 km per jam. Jadi dia tidak dibatasi seperti yang Wuling R-EV. Nah, sekarang saya mau coba kalau di
normal, kira-kira dia ini nggak ya, dibatasi nggak ya kalau di mode normal, karena mode normal ini kan sering kita pakai. Oke, kita coba mode normal. Oh, di mode normal juga nggak dibatasi. Jadi nggak ada limiter. Hanya limit itu di Eco. Jadi mobil ini bisa top speednya jauh lebih kencang dibandingkan Wuling REV. Nah, kestabilannya juga ternyata lumayan bagus. Di kecepatan 100 km per jam tuh masih bagus ya, asal kita nggak bermanuver mendadak ya. Karena kalau manuver mendadak seperti saya tadi bilang, ada limbungnya dan setirnya tuh enteng gitu loh. Jadi ini memang bukan mobil sport, bukan mobil untuk kecepatan tinggi, tapi masih mantep lah, nggak yang melayang gitu, kecuali kita provoke pakai setir. Nah, terus masalah range-nya ya. Jadi range-nya ini ada tulisan range di instrumen, tapi sayangnya range-nya ini bukan real. Ini range-nya hanya perhitungan matematika. Jadi kalau 100% tuh pasti 410. Kalau 50% tuh pasti 205 km. Jadi bukan yang membaca situasi kita berkendara dari berapa puluh kilometer sebelumnya, itu enggak ya. Jadi ini hanya persentase dikali 4,1. Nah, ini sekarang kita sudah berjalan, udah pakai 10% baterai. Dan ini kita baru berjalan 35 km. Jadi kalau 100% ya mungkin 350. Tapi tadi kan saya juga nyoba beberapa kali narik-narik gitu ya. Nah, saya akan coba mobil ini sampai habis tuh berapa kilo sebenarnya bisanya. Tapi itu mungkin nanti di video yang lain ya, karena ini benar-benar cuman impresi pertamanya aja gitu ya. Keheningannya juga bagus ini mobil, nggak terlalu banyak suara bising dari luar. Kemudian cruise controlnya, nah ini cruise controlnya juga gampang makanya. Tapi cruise controlnya itu ada tombol cruise control on, cruise control off. Masalahnya untuk set, resume itu sebenarnya di tombol yang sebelah kiri, yang ini. Tapi nggak ada petunjuknya, ini set kah, ini resume kah gitu ya. Nah, ini ternyata kalau ke bawah itu set, kalau ke atas itu resume gitu ya. Kita harus hafal aja. Terus ada satu yang agak mengganggu sih menurut saya, kalau misalnya kita nggak pakai cruise control ya, misalnya kita mau biasa gitu ya, tapi kita pengen cruise controlnya itu aktif. Biasanya kan ada icon cruise control itu nyala. Ini ada, cuma nyalanya tuh kedap-kedip gitu. Jadi agak ganggu aja gitu. BMW M4 narik. Tapi masih bisa kalah tuh sama mobil videografer kita tuh kalau narik dari nol tuh. Soalnya mobil videografer kita pakai Jaguar I-Pace. Hampir 700 Nm tuh. 0-100 dalam 4 detikan. Dan all wheel drive. Nah, balik lagi ke cruise control. Ya, ini cruise control itu kedap-kedip terus gitu kalau misalnya kita aktifkan. Jadi agak ganggu mata, jadi pasti kita langsung pengennya matiin lagi. Padahal ada kalanya kita pengen itu benar-benar standby aja gitu. Jadi kapanpun kita mau cruise control, kita tinggal pencet set. Klakson. Nah, sekarang kita coba klaksonnya seperti apa. Ya, sama kayak REV, tidak berwibawa. Kalau mau berwibawa harus diganti. Terus dia ada ini loh, ada manual leveling buat lampunya. Lengkap loh nih mobil. Tapi ini enak sih buat harian. Posisi nyetir. Gimana posisi nyetir? Posisi nyetir tetap nggak enak ya, nggak ergonomis. Kalau misalnya ergonomis itu gini nih. Misalnya, by the way ini elektrik tapi. Nah, ini kaki saya pas nih. Wah, cuman tangan saya kejauhan. Kalau misalnya tangan saya pas, nah kakinya agak kedekatan. Tapi ini jauh lebih mending, jauh lebih bagus dibandingkan Wuling REV. Dan ini setara lah dengan rival-rivalnya seperti Neta V, Citroen isi3, sama lah, posisi duduknya juga nggak ada yang ergonomis amat. Tapi yang nyenengin di mobil ini emang dalamnya sih. Dalamnya tuh indah. Ini kayaknya kalau pengen entry level mobil listrik, ini enak banget sih. Bandingannya enak, tenaganya memadai, kemudian dalamnya modern,
dalamnya juga keren buat dilihat, ada unsur retronya. Terus jaringan servisnya Wuling juga sekarang hitungannya banyak ya, kalau dibandingin Citroen sama Neta gitu ya. Wuling paling banyak sekarang gitu. Nggak nyesel sih beli mobil ini, dan udah bulat rasanya untuk menjual REV. Dan ada satu decision lagi setelah mencoba mobil ini dan merasa mobil ini cukup untuk semua kebutuhan, dia juga cukup nyaman. Rasanya saya harus cancel pemesanan Citroen isi3 saya, karena jujur aja pada saat saya pesan Citroen isi3 belum ada berita tentang Wuling Bingo, dan dijanjikan waktu itu Oktober keluar mobilnya, tapi sekarang sampai bulan Januari 2024 belum ada tanda-tanda mobil itu akan keluar. Jadi rasanya harus saya cancel, apalagi ternyata Wuling Bingo EV ya bagus. Memang tidak senyaman Citroen isi3 tapi nggak jauh. Tapi di hal lainnya mobil ini lebih baik daripada Citroen isi3. Jadi buat apa juga saya punya isi3 lagi ya. Tadinya saya pikir kalau ini nggak begitu bagus, isi3-nya nggak apa-apa, saya pesan nanti yang ini dijual. Tapi ternyata ini oke sekali. Ya sudah, besok tinggal saya hubungi Citroen untuk meng-cancel. Ya ada ini sih, ada tanda jadi 30 juta rupiah ya. Saya nggak tahu bisa balik apa enggak. Kalau nggak bisa balik ya udah, itu resiko saya karena saya yang membatalkan secara sepihak. Tapi rasanya ini cukup. Tapi masih akan saya bikin konten-konten lagi tentang mobil ini, terutama tentang bagaimana konsumsi ininya, konsumsi listriknya. Terus nanti apa saja yang saya suka dan saya tidak suka dari mobil ini setelah jangka panjang saya memakainya. Terus rasanya pengen juga jalan jauh pakai mobil ini sama keluarga. Dan ini tidak di-endorse sama sekali ya. Saya beli ke Wuling dengan harga normal, tanpa diskon, tanpa ada kerjasama apapun dari Wuling. Memang ini saya beli karena memang saya ingin mobil ini, penasaran sama mobil ini. Nah, itu impresi saya ke Wuling REV. Sekarang kita dengarkan impresi singkat lah, pendapat jujur dari 3 kru saya, Abel, Revi, dan Cahyadi. Oke, sekarang giliran saya ini mencoba Bingo EV. Kita bedain akselerasinya ya. Cuma kalau REV itu kan dia naiknya tuh lebih pelan ya. Ini ada driving mode nggak sih? Driving mode nggak ada? Ada. Ada normal, ada Eco Plus, ada Eco, ada Sport ya. Oke, sekarang kita coba. Nggak perlu dari berhenti. Dari 40-an kita gaspol. Oh. Ya, kurang lebih mirip-mirip ya dengan REV, cuma ini lebih kencang. Jauh lebih kencang akselerasinya, speednya juga lebih kencang. Tenaganya juga datang terus, dia tidak selemah REV kalau bandingannya. Untuk suspensinya coba kita lihat. Oke, suspensinya empuk. Lalu saya mau tahu pengendaliannya. Apakah selimbung REV? Kita cek dulu belakang, aman. Oke. Tidak selimbung REV, tapi ini jauh lebih enak pengendaliannya, lebih ngikut lah, badan mobilnya tuh tidak terlalu limbung ya. Tetap masih ada limbungnya tapi sedikit. Cuma sudah oke ini untuk mobil sekecil ini. Dan dari versi sebelumnya yaitu Wuling REV, yang dimana ini adalah improvement yang cukup baik menurut saya. Ngelihat interiornya juga klasik ya. Jadi bisa dibilang ini future klasik. Jadi harusnya interior seperti ini dan model eksterior Wuling Bingo ini akan menjadi timeless. Oke, sekarang giliran Abel. Tadi udah Bang Revi ya, udah nyobain akselerasi, udah nyobain limbung apa enggaknya mobil ini. Dan karena emang Abel kalau lagi pergi syuting sama Om Fitra sering nyetir, ini ada satu fitur sih sebenarnya yang Abel suka banget. Kita cobain cruise controlnya.
Enaknya nyetir nggak perlu nginjek gas. Tapi sayangnya belum adaptif ya. Masih cruise control biasa aja. Terus Abah kan lumayan sering bawa Wuling REV-nya Om Fitra. Nah, itu dia radius putarnya kan kecil. Kita coba Wuling Bingo EV-nya ini. Nah, ini udah nemu putaran balik. Kita putar balik. Emang sih putaran baliknya nggak setajam kalau lagi di mana, cuma lumayan. Sekarang kita coba putar balik di pertokoan kali ya, di area pertokoan. Tadi kan kita udah nyoba putaran balik yang di jalan raya, sekarang kita coba putar balik kalau kita lagi ada di parkiran rumah mungkin misalkan ya. Coba radius putarnya. Masih lebih kecil Wuling REV sih. Ya dari bentuknya juga kelihatan sih ya. Cuma saya sih lebih suka yang muternya gampang, kayak tinggal sekali muter nggak perlu maju mundur lagi. Nah kalau di Wuling REV kan kursinya agak keras ya. Ini kalau di Wuling Bingo EV nih enak, kursinya empuk, terus warnanya juga bagus, dan kursi yang di driver side ini dia elektrik. Jadi bisa dimaju mundurinnya nggak ribet, pakai tombol aja. Tapi overall saya lebih suka Wuling Bingo EV sih daripada REV. Oke, sekarang giliran saya. Tadi udah Revi dan Abel. Tadi dari posisi passenger, kebetulan kan saya tadi duduk di samping depan. Menurut saya enak dari passenger. Untuk posisi berkendaranya nyaman. Tinggi saya 172. Untuk kakinya luas, tapi ada kekurangannya kalau untuk saya, sedikit nekuk di kaki kiri saya ya. Itu menurut saya. Satu lagi menurut saya itu yang kurang efektif, penempatan tombol lampu hazard. Dari tadi itu saya nyari di depan nggak ada, nggak taunya di atas. Ya, jadi begitu apa kata teman-teman saya, apa kata tim saya tentang Wuling Bingo EV ini. Nggak nyesel sama sekali saya beli mobil ini, dan sebenarnya masih ada satu lagi mobil yang sekelas dengan ini yang mau saya tunggu, yaitu Citroen isi3 yang sudah dipesan dari Gias 2023 bulan Agustus tahun lalu. Tapi sampai sekarang mobil itu belum datang. Dijanjikan Oktober. Sekarang udah Januari 2024, belum ada kepastian datang, dan memang Citroen isi3 itu masih yang terbaik suspensinya di kelasnya, tapi nggak jauh beda sama ini. Tapi ini interiornya lebih bagus, teknologinya lebih bagus, range-nya lebih panjang, garansinya juga lebih bagus. Kayaknya nggak wise kalau saya dua-duanya saya beli gitu. Jadi kayaknya setelah mencoba ini, sure kayaknya ini bisa dipakai dalam jangka waktu yang lama, dan rasanya Citroen isi3-nya harus saya batalkan. Memang saya sudah ada uang muka 30 juta rupiah yang saya berikan, tapi ya nggak apa-apa lah kalau misalnya angus, itu kan resiko saya karena saya membatalkan secara sepihak. Tapi moga-moga masih bisa dibalikin uang. Walaupun mungkin ada potongan, nggak apa-apa. Tapi senang sekali dengan mobil ini, dan tenang aja, saya masih bikin konten-konten lain tentang mobil ini. Saya juga bikin konten di Auto Driver nanti, review lengkapnya, plus minusnya. Kemudian saya juga akan tes jangka panjang, baterainya habis sampai berapa kilo sih. Terus habis itu mungkin perjalanan agak panjang bersama keluarga, dan nantinya setelah berapa bulan saya pakai, saya bisa benar-benar presisi bilang apa saja yang saya suka dan tidak suka dari mobil ini. Jadi begitu aja video kali ini. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Fitra Eri. Jika Anda belum, follow Instagram saya @fitra.eri, dan follow Instagram tim saya Revi, Cahyadi, dan Abel. Nih ada di sini. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Oh ya, by the way, ini kita closing di Ivan Speak 2. Ini kalau Anda mungkin Wuling Bingo EV terlalu murah buat saya butuh yang mobil eksotis tapi second. Nah, ini di sini pusat second hand exotic car, luxurious car yang keren-keren dengan kondisi yang masih sangat bagus-bagus di Ivan Speak 2 ini. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Bye-bye.